Setelah setahun menganggur, hidup Raka terasa berhenti. Tapi suatu sore, ia bertemu Dinda teman lamanya yang kini sukses dan tetap ramah padanya. Dari obrolan kecil, tumbuh rasa hangat yang lama ia lupakan. Meski belum punya apa-apa, Raka memberanikan diri jujur, "Aku pengen kita pacaran." Dinda tersenyum dan berkata, "Aku nggak butuh kamu sempurna, Rak. Aku cuma butuh kamu yang mau berjuang." Sejak itu, hidup Raka berubah. Dari rasa gagal, ia menemukan semangat baru dan cinta yang justru datang di saat ia paling terpuruk. Bintang, sebelum lanjut coba komen di bawah dari mana saja kota asal teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman. Raka menatap layar laptop bututnya yang kini hanya menampilkan satu tab, situs lowongan kerja. Setiap hari, ia membuka halaman yang sama, membaca iklan pekerjaan yang serupa, dan mengirim CV ke alamat email yang tak kunjung membalas. Sudah hampir setahun berlalu sejak ia kehilangan pekerjaannya di sebuah perusahaan logistik. Dulu, setiap pagi Raka berangkat kerja dengan penuh semangat. Tapi kini, pagi hanya terasa sunyi. Ia bangun tanpa tujuan, hanya menatap atap kamar kontrakannya yang mulai retak di beberapa sudut. Di dinding tergantung kalender yang belum diganti sejak 3 bulan lalu. Ibunya di kampung sering menelepon, menanyakan kabar, dan bertanya apakah sudah dapat pekerjaan baru. Raka selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Masih proses, Bu, doain aja." Padahal dalam hati, ia sudah mulai lelah berbohong. Teman-temannya satu persatu mulai sibuk dengan karir masing-masing. Grup WhatsApp yang dulu ramai kini jarang ia buka, karena setiap kali melihat mereka berbagi foto di kantor atau liburan, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Raka merasa tertinggal jauh, seakan dunia terus bergerak sementara dirinya tertahan di tempat yang sama. Suatu sore yang gerimis, Raka keluar ke warung kopi kecil di ujung gang. Ia butuh udara segar, meski udara sore itu sebenarnya lebih banyak mengandung bau tanah basah dan asap kendaraan. Di warung itu, ia duduk di pojokan sambil menyeruput kopi hitam panas. Tak lama kemudian, seseorang datang dan memesan kopi susu dingin. Suara lembut itu terdengar familiar. Ketika ia menoleh, matanya langsung mengenali sosok perempuan berambut sebahu dengan senyum ramah Dinda. "Raka, kamu Raka kan?" seru Dinda sambil tertawa kecil. Raka kaget, tapi kemudian ikut tersenyum. "Dinda, wah, udah lama banget. Gimana kabar kamu?" Percakapan pun mengalir. Mereka duduk satu meja, berbagi cerita ringan. Dinda kini bekerja di sebuah startup teknologi. Penampilannya lebih dewasa, tapi masih sama cerianya seperti dulu di kampus. "Aku sering lewat sini, gak nyangka ketemu kamu," kata Dinda sambil memainkan sedotan di gelasnya. Raka mengangguk, "Aku juga gak nyangka. Lagi sering nongkrong di sini aja." Namun dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya. Ia tak punya banyak tempat untuk pergi. Setelah pertemuan itu, Dinda dan Raka mulai sering berkomunikasi lagi. Mereka bertukar pesan setiap hari, kadang membahas hal sepele seperti makanan, kadang juga tentang kehidupan. Dinda sering mengirim meme lucu, atau sekadar menanyakan, "Udah makan belum?" Perhatian kecil itu terasa besar bagi Raka. Dalam kesunyian hidupnya, pesan-pesan itu seperti cahaya kecil yang menembus kabut. Dinda juga sesekali mengajak Raka bertemu. Mereka makan di warung sederhana, nonton film di laptop Raka, atau hanya duduk di taman kota sambil berbagi cerita masa lalu. Raka selalu merasa lebih tenang saat bersamanya. Namun di balik kebersamaan itu, ada kegelisahan yang terus menghantui Raka. Ia merasa rendah diri. Dia kerja di kantor bagus, karirnya jalan. Aku masih begini, bahkan buat traktir kopi aja kadang mikir 2 kali. Malam-malam, ia sering merenung di depan jendela, memandangi langit yang gelap. Dalam kesunyian itu, perasaan sukanya pada Dinda tumbuh pelan-pelan, tapi juga terasa menakutkan. Ia takut Dinda akan menjauh jika tahu betapa sulit hidupnya. Sekarang, suatu malam, Raka tak bisa tidur. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari Dinda. "Rak, kadang aku iri lihat kamu. Kamu tenang banget, kayak gak pernah stres."
Raka tersenyum getir. Ia ingin menjawab, aku cuma pandai menyembunyikannya. Din, keesokan harinya, mereka bertemu di taman kota yang biasa mereka datangi. Raka datang lebih dulu, membawa 2 gelas es teh dalam plastik. Ketika Dinda datang, ia langsung bisa melihat kehangatan di matanya. Mereka duduk lama tanpa banyak bicara. Hanya suara angin dan anak-anak kecil bermain bola di kejauhan. Akhirnya Raka berkata, Din, aku mau ngomong sesuatu. Mungkin aneh, tapi aku pengen jujur. Dinda menatapnya penuh perhati-hatian. Aku belum dapat kerja lagi sejak aku di PHK tahun lalu. Kadang aku malu cerita. Aku udah coba banyak hal, tapi belum rezeki. Tapi di tengah semua itu, kamu datang, dan aku ngerasa hidupku jadi lebih ringan. Aku tahu, aku belum punya apa-apa, tapi aku serius sama perasaan ini. Aku pengen kita pacaran. Kata-kata itu keluar pelan, tapi mantap. Dinda terdiam sejenak, menatap Raka yang menunduk, seolah takut ditolak. Lalu Dinda berkata lembut, Raka, kamu tahu nggak kenapa aku nyaman ngobrol sama kamu? Karena kamu jujur, dan kamu nggak pura-pura kuat. Aku nggak butuh pacar yang sempurna. Aku cuma butuh seseorang yang berani berjuang. Raka terdiam, antara terharu dan lega. Senyumnya muncul pelan. Jadi, maksudnya, kamu mau? Dinda tertawa kecil. Ya, aku mau. Sejak malam itu, Raka dan Dinda resmi berpacaran. Tapi bukan kisah cinta yang selalu penuh bunga. Hubungan mereka justru sederhana, tapi nyata. Dinda tetap bekerja, sementara Raka masih melamar ke berbagai tempat. Tapi kini ada semangat baru dalam dirinya. Setiap kali merasa putus asa, ia mengingat kata-kata Dinda, yang penting kamu nggak berhenti berusaha. Dinda kadang membantunya mengedit CV, atau mengajarinya cara menjawab wawancara kerja dengan percaya diri. Mereka juga suka menonton video motivasi bersama, lalu bercanda soal masa depan versi ideal mereka. Kalau kamu udah kerja, aku mau kamu traktir aku di restoran mahal, ujar Dinda suatu hari. Raka menjawab sambil tertawa, boleh. Tapi kalau aku belum kerja juga tahun depan, aku traktir kamu nasi kucing aja, ya? Dinda mencubit lengannya sambil tertawa, yang penting bukan hatinya kucing. Canda-canda kecil seperti itu membuat Raka lupa sejenak pada beratnya hidup. Ia belajar bahwa cinta bukan soal punya segalanya, tapi punya seseorang yang tetap tinggal meski segalanya belum ada. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Suatu kali, lamaran kerja Raka yang paling ia harapkan ditolak. Ia benar-benar kecewa. Malam itu, ia tak membalas pesan Dinda. Ia duduk sendirian di kamar gelap, menatap CV-nya di layar laptop. Apa aku memang gak cukup baik? Pikirnya, sekitar jam 9 malam, ponselnya bergetar. Panggilan video dari Dinda, aku tahu kamu lagi Don, Rak. Tapi kamu gak boleh nyerah. Hidup gak selesai di satu penolakan, kata Dinda dengan suara lembut. Raka menunduk, menahan air mata. Aku capek, Din. Kadang, aku ngerasa semua usaha aku sia-sia. Enggak, jawab Dinda cepat. Kamu cuma lagi diuji. Dan aku di sini bukan buat lihat kamu gagal, tapi buat nemenin kamu sampai berhasil. Kata-kata itu membuat Raka sadar Dinda bukan sekadar seseorang yang ia sukai. Ia adalah seseorang yang membuatnya ingin jadi lebih baik. Beberapa bulan berlalu. Musim hujan mulai berganti dengan cuaca panas. Raka masih terus berjuang, tapi kali ini dengan kepala tegak. Ia mulai belajar desain digital secara otodidak dari YouTube, membuat portofolio, dan mengirimkannya ke beberapa perusahaan kecil. Suatu pagi, sebuah email masuk. Raka hampir tak percaya membaca isinya. Selamat, Anda diterima sebagai desainer junior di perusahaan kami. Ia menatap layar itu lama, seolah tak percaya pada keberuntungan yang akhirnya datang setelah sekian lama. Tanpa pikir panjang, ia langsung menelepon Dinda. Din, aku diterima kerja. Aku keterima beneran. Dinda berteriak senang di seberang telepon. Serius? Ya ampun, Rak, aku bangga banget sama kamu. Malamnya mereka bertemu di tempat biasa. Dinda datang membawa 2 kue kecil dan lilin di atasnya. Selamat buat pekerjaan barumu, calon desainer sukses, katanya sambil tersenyum.
Raka tertawa haru. Kalau bukan, karena kamu, aku mungkin udah nyerah dari dulu. Dinda menggeleng. Bukan karena aku. Karena kamu gak pernah berhenti mencoba, beberapa minggu kemudian, Raka menjalani hari-hari barunya di kantor kecil tapi nyaman. Gajinya belum besar, tapi cukup untuk membuatnya kembali percaya diri. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, bahkan membelikan Dinda bunga kecil di hari gajian pertamanya, saat mereka duduk di taman. Raka menatap Dinda sambil berkata pelan, "Dulu aku pikir hidupku berhenti waktu aku kehilangan pekerjaan. Tapi ternyata Tuhan kasih aku lebih dari itu, kasih kesempatan buat belajar, dan kasih kamu buat nemenin aku." Dinda tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku juga belajar satu hal dari kamu, Rak, bahwa orang yang sabar dan tulus, cepat atau lambat, pasti sampai ke tujuannya." Raka mengangguk. Ia menatap langit sore yang berubah jingga, merasa tenang. Kini, ia tahu pengangguran bukan akhir dari segalanya. Kadang, masa-masa sulit justru menjadi jembatan menuju sesuatu yang lebih berarti. Dan bagi Raka, sesuatu itu bernama Dinda.